Oke, ini merupakan video untuk penjelasan mengenai alat pengukur tingkat kelembapan tanah atau soil motion sensor. Beberapa alat yang bakal dipakai itu adalah kabel USB-A to micro USB, kemudian perangkat ESP32-nya. Sebentar. Perangkat ESP32-nya, kemudian adalah kabel female to female sebanyak 6 pasang ya. Kemudian ada sensor kelembapan tanahnya sendiri. Yang ini merupakan tipe yang resistif, bukan kapasitif. Ini ada petunjuknya. Jadi ini merupakan tipe yang resistif, di mana tipe resistif itu lebih murah, akan tetapi tingkat pengukurannya dan keakuratannya kurang maksimal. Sementara ada versi keduanya, itu tipe kapasitif. Kemudian perangkat yang satunya adalah MH Sensor Series. Bentukannya kurang lebih seperti ini, cuma harusnya ada 2 pin lagi yang mengarah untuk ke resistif resistif soil moisture sensornya. Seperti ini ya, sambungannya seperti yang di sini. Harusnya ada 2 pin lagi. Untuk soil moisture sensor kelembapan tanahnya sendiri tidak ada yang spesial. Kemudian untuk MH seriesnya ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Di sini ada 4 pin. 4 pin ini terdiri dari VCC, di mana VCC merupakan bagian untuk input tenaganya. GND adalah ground, seperti perangkat-perangkat sebelumnya. Di sini ada 2 pin baru, di mana DO adalah digital output dan AO adalah analog output. Analog output itu fungsinya untuk memberikan angka sinyal berapa besar level dari kelembapan tanahnya. Sementara digital output hanya memberikan 2 output yang sudah pasti, yaitu ini height or low berdasarkan tingkat kelembapannya. Terus threshold dari digital output, di mana dia bisa mengklasifikasikan itu height atau low, bisa diatur melalui knob yang di sini. Selanjutnya sih udah penjelasan untuk setiap perangkatnya. Selanjutnya ke proses wiring. Oke, proses wiringnya ini akan MH sensor series akan ke soil motion sensor, moisture sensor. Kemudian 4 pinnya akan ke perangkat ESP32-nya. Sebelumnya saya sambungkan terlebih dahulu. VCC akan diwakilkan oleh kabel warna hitam, GND diwakilkan kabel warna coklat, dan digital output diwakilkan kabel warna merah.
dan kabel warna putih akan mewakilkan analog output. Nah, di sini VCC akan dihubungkan ke ESP32 dengan besaran 5 volt. Kenapa 5 volt? Karena untuk memaksimalkan fungsi sensornya sendiri ya. Tadi warna hitam untuk VCC dia akan masuk ke pin, JND akan masuk ke JND juga. Kemudian untuk digital output di sini pin yang mendukung adalah GPIO 0, 2, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, dan 23 karena itu mendukung fungsi input dan output. Di sini sebagai contoh akan saya gunakan D2. Kemudian untuk analog output yang dipakai adalah GPIO 34 atau 39. Di sini akan saya coba aku taruh di 34. Seperti ini penampilannya. Dua pin atas adalah VIN dan GND. Ini adalah untuk yang 34 di bagian sini. Dan di bagian bawah adalah input 2 yang warna putih. Putih itu 34, sorry. Dan merah yang GPIO 2. Seperti itu. Kemudian hubungkan micro USB-nya. Sebentar. Oke. Dihubungkan terlebih dahulu. Sebentar. Sebelum menghubungkan ini dulu penjelasan code dulu. Jadi ini contoh code-nya. Sebentar di save dulu. Di sini akan dideklarasikan analog pinnya dipakai 34, sementara digital pinnya dipakai adalah GPIO 2. Deklarasi untuk value untuk digital output dan analog output, deklarasi baud rate-nya. Kemudian di sini adalah pembacaannya. Ini adalah pembacaan untuk level analognya. Di sini yang akan ditampilkan adalah analog value. Di sini yang akan ditampilkan adalah percentage-nya. Nah, di sini ada dua metode yang bisa digunakan dengan cara mapping. 0 dan 095 merupakan minus dan maksimal bit dari value analog value-nya tersendiri, sementara 100 dan 0 adalah minimal dan maksimal dari percentage ya. 100 maksimal, 0 minimalnya. Analog ini semakin besar dia akan menandakan bahwa temperaturnya kering, sementara semakin kecil dia akan mengindikasikan bahwa itu basah. Di sini merupakan perhitungan matematikanya hampir sama seperti di atas, tapi ini dengan formula matematika. Nah, di sini merupakan digital pin. Digital pin hanya dapat langsung mengkategorisasikan tanah tersebut kering atau basah berdasarkan threshold yang diputar dari knobnya. Sebentar, disambungkan terlebih dahulu. Nah, ini penampilan dari device-nya jika udah tersambung ya.
dia akan menyala warna hijau, sementara ESP32-nya akan merah biru. Nah, untuk prosesnya kita tunggu dia compiling terlebih dahulu. Sementara itu mungkin udah mau kelar. Sebentar. Oh, pastiin palingan baud rate-nya ya. Baud rate-nya disamakan di sini. Kemudian ini udah ada pembacaannya karena belum dimasukkan ke dalam tanah dan nggak ada air sama sekali, dia akan membaca itu 0 dan dikategorisasikan sebagai kering, dry. Berikut mungkin pemaparan buat ininya ya, dimasukkan ke dalam tanahnya. Sebentar, atur dulu sedikit. Nah, karena udah malam, mungkin ini merupakan demo untuk airnya terlebih dahulu. Saat dicelupkan, maka sensornya akan naik. Tapi di sini kategorisasinya masih dry, harusnya wet. Kemungkinan ada kesalahan atau kerusakan pada sensornya sendiri karena ini merupakan versi sensor pertama dan versi yang tadi sebutkan itu versi yang dia itu resistif, dimana tingkat akurasinya masih rendah. Jadi itu yang menyebabkan proses sensornya nggak terlalu besar, tapi tanda kenaikan menandakan dia ada melacak airnya. Nah, di situ untuk percentage dari formula maupun yang dari mapping itu kan nggak jauh beda. Mungkin karena sensornya yang berubah-ubah jadi nggak sama, tapi harusnya konsep mereka berdua sama dan hasil yang diinput itu nggak cuma beda satu, jadi bisa dibulatkan jadi sama sih harusnya itu persentasenya. Nah, analog akan taruh levelnya tuh dia maksimalnya 4095 bit, eh, dan minimalnya 0. Makanya di perhitungannya itu ada dibagi dengan 4095. Sebentar. Apa ini merupakan demo tes alat pengukur tingkat kelembapan tanah. Di sini caranya perangkat ESP32 yang sudah terhubung dengan MH Sensor Series yang melakukan komputasi akan dapat angkanya dari soil motion sensor yang ini. Sebentar, kabelnya tidak cukup, jadi sini alatnya akan ditancapkan ke dalam tanahnya. Di sini komputer akan menampilkan hasil pelacakan tingkat kelembapannya. Di sini karena tanahnya baru saja disiram, jadi dia akan deteksi itu wet atau basah.
dan tingkatnya 50% karena tidak ada genangan air yang banyak juga sih, tapi tanahnya sudah basah. Eh, untuk tanahnya sih harusnya nggak sebanyak ini juga bisa diukur ya, yang penting panjangnya sensornya aja. Iya juga, kalau mau gampang sih taruh aja tanahnya di gelas, baru ditancepin, harusnya kayak gitu dari tadi. Oke lah, thank you. Kemudian udah sih mungkin selanjutnya untuk versi breadboardnya akan ditampilkan melalui akun Instagram dan juga untuk code-nya dan step-nya akan ditaruh di deskripsi ya. Sekian, terima kasih.